Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman. Masih ingatkah ada berapakah rukun iman itu? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, perlu kita ingat kembali bahwa iman artinya percaya dalam hati, dibuktikan dengan ucapan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu disebut sebagai iman. Nah, sebagai seorang muslim kita wajib percaya atau mengimani rukun iman yang 6. Kita harus percaya dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Anak-anak, yang akan kita bahas hari ini yaitu iman kepada malaikat. Anak-anak, artinya kita harus percaya kepada Allah yang telah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Jadi anak-anak, kalian harus tahu bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Kita harus percaya bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Anak-anak, malaikat yang wajib kita ketahui semuanya itu berjumlah 10 malaikat ya. Seperti dalam nyanyian ketika di TK, 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril yang menyampaikan wahyu, Mikail yang membagi rizki, Israfil niup sangkakala, Ijrail yang mengambil ruh, Munkar Nakir menanyai di alam kubur, Raqib Atid nulis amal, Malik menjaga neraka, Ridwan yang selalu menjaga pintu surga. Nah, agar kalian selalu ingat, alangkah baiknya dihafalkannya melalui nyanyian. Jadi anak-anak, kesimpulannya ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Masing-masing memiliki tugas. Yang pertama malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Ya, tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya apa anak-anak? Membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala, trompet raksasa nanti di hari kiamat. Yang keempat malaikat Ijrail. Apa tugas malaikat Ijrail? Yaitu mencabut nyawa manusia. Jadi ketika seseorang meninggal maka nyawanya dicabut oleh siapa anak-anak? Ya, malaikat Ijrail. Yang kelima yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang itu tugasnya menanya di dalam kubur. Ketika kita di dalam kubur maka kita akan ditanyai semua amal perbuatan kita, ditanyai oleh malaikat siapa? Yaitu Munkar dan Nakir. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Tugas malaikat Raqib itu yaitu mencatat amal perbuatan baik. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan maka dicatat oleh siapa anak-anak? Ya, oleh malaikat Raqib.
raqib. Kemudian selain malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan baik, ternyata ada juga anak-anak malaikat yang mencatat amal perbuatan buruk. Siapakah malaikat yang mencatat amal perbuatan buruk? Yaitu malaikat atid. Yang kesembilan, malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Dan yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Nah, anak-anak, ibu harap kalian semuanya hafal nama-nama 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Kalian bisa mengikuti nyanyian yang ibu berikan ya, atau yang di TK mungkin sudah bisa. Itu 10 malaikat Allah dan tugasnya. Sebenarnya malaikat yang diciptakan Allah itu banyak sekali, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Baiklah anak-anak, untuk tugasnya coba kalian isi kembali. Ketika di kelas kita sudah mempelajarinya tapi belum ibu periksa, tolong kalian perhatikan lagi, dicek lagi apakah jawabannya sudah benar. Jadi tugasnya silakan kalian kerjakan di halaman 95. Baiklah anak-anak yang ibu cintai, untuk materi akidah cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.